Halo teman-teman, kira-kira ketika kita usaha di penetasan lebih worth it mana ya? Mesin tetas besar ya, namun jumlahnya satu atau sedikit, atau ini mesin tetas yang banyak tapi kapasitasnya kecil ya? Kita bahas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel kita ya, The Mas Bay Channel. Saya doakan teman-teman yang setia mengikuti channel kita usahanya tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Baik, kita bahas teman-teman, kita antara mesin tetas yang kapasitas kecil tapi banyak, ataukah mesin kapasitas besar namun jumlahnya sedikit, itu lebih efisien mana? Kita bahas dulu yang mesin tetas kapasitas kecil ini ya. Nah, di sini kita punya kapasitas 200 butir ya. Ada juga yang kapasitas 500 butir. Ini mesin yang kecil ya. Nah, ini. Nah, tentunya pemanasnya kita sarankan kalau mesin kecil ini pakai bohlam lampu yang 5 wattan ini ya. Pakai termostat digital ataupun termostat kapsul tidak masalah. Keunggulan dari mesin tetas yang kapasitas kecil ya, semi otomatis ini teman-teman, tentunya dari sisi pembuatan mesinnya sangat-sangat mudah ya. Teman-teman di rumah bisa membuatnya sendiri dengan bahan yang mudah dicari, baik itu multipleknya, kemudian bohlam, pitingan, termostat itu mudah didapatkan. Yang kedua tentunya untuk ini ya, perlakuannya terhadap telur juga relatif mudah. Kenapa kok mudah? Karena di sini bisa disetting sekaligus mesin setter dan juga hatcher. Mulai dari masukkan telur sampai nanti menetas di satu mesin yang sama. Jadi lebih mudah lah ya. Namun masalahnya ini di listriknya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada bohlam 5 wattan jumlahnya 8. Tentunya kalau di kardusnya ditulis 5 watt itu bukan otomatis wattnya 5 watt itu ya. Ini lebih daripada 5 watt ini teman-teman. Bisa sampai 60 watt dan bahkan lebih. Sehingga listriknya cukup boros ya. Biaya produksi di kelistrikannya cukup besar. Itulah kekurangan dari mesin tetas yang kapasitas kecil. Ya. Terus bagaimana dengan mesin tetas yang kapasitas besar? Nah, ini kita juga punya teman-teman, kita punya dua. Ini kapasitas 2000 butir. Nah, kita cloning di mesin yang ini juga. Ini kapasitas 200 butir juga ya. Alhamdulillah kita percobaan yang pertama kita buat mesin ini berhasil. Untuk keunggulannya cukup signifikan dari sisi biaya listriknya teman-teman ya, karena sangat hemat sekali. Ini listriknya kemarin kita ukur sekitar 206 watt ketika dia sudah nyala semua ya, stabil 206 watt. Bayangkan mesin sebesar ini 206 watt, sedangkan mesin kita yang kapasitas tadi 500 butir tadi yang panjang itu tadi, itu kemarin kita cek itu 260 watt. Bayangkan perbedaannya sangat signifikan dari efisiensi biaya listriknya. Nah, di mesin tetas ini ada kekurangannya, tetap ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Mesin tetas besar ini tentunya biaya investasi pembuatannya cukup besar. Kemarin ini ya habis sekitar 20-an juta lah ya satu mesin ini ya. Namun kita modif, kalau ini rangkanya besi semuanya, kita coba rangka kayu yang ini teman-teman, rangka kayu kruing ya. Ini habisnya sekitar total 7 jutaan lah ya. Jadi lebih hemat, cukup besar. 7 juta sampai 10 juta sudah cukup. Ini hemat separuhnya dari biaya pembuatannya. Kekurangannya mesin besar seperti ini teman-teman, dia tidak bisa dari awal sampai akhir netes di sini gitu ya.
Jadi dia fungsinya hanya sebagai mesin setter saja. Kenapa demikian? Bayangkan kalau dia netas di sini, ya, ketika waktunya netas, kemudian banyak sekali kotoran-kotoran, baik itu ari-ari, darah dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi telur-telur yang lain, karena tentunya satu mesin ini bukan telur yang sama umurnya. Karena kita kan periodik ya, 5 hari sekali kita masukkan telur, umurnya beda-beda, sehingga tidak bisa digunakan sebagai mesin hatcher. Maka kelemahannya ya cukup agak ribet lah ya. Jadi dari setter kita masukkan, kemudian mau netes kita harus keluarkan, kita masukkan ke mesin biasa. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Maka dari situ kita belajar bagaimana agar usaha penetasan kita bisa efisien, ya, biaya produksi bisa ditekan, dan hasilnya keuntungannya bisa ditingkatkan. Nah, itu akhirnya kita kombinasikan antara mesin tetes yang biasa, kapasitas kecil, ini digunakan nanti untuk masa hatcher, kemudian kita gunakan mesin tetes kapasitas besar, yang dia listriknya murah, kita gunakan sebagai mesin setter. Nah, sehingga biaya listrik kita tekan, namun dari sisi kebersihan dan lain sebagainya, tetap kita terjaga dan hasil tetesannya juga bisa maksimal. Nah, kombinasinya seperti apa teman-teman? Jadi ini ya teknisnya, kalau teman-teman nanti sudah punya usaha penetasan dan running gitu ya dengan kapasitas cukup besar, ya tetap bukan pabrikan ya, tapi skala rumah tangga tapi kapasitasnya cukup besar. Ini kalau yang kita lakukan selama ini, jadi telur masuk pertama, kita masukkan di mesin ini, mesin kecil-kecil tadi ya. Mesin-mesin yang manual, kapasitas kecil itu kita masukkan ke situ. Kenapa? Karena kita kan harus candling dulu. Candling umur 1 hari, candling umur 5 hari. Kalau langsung dimasukkan ke mesin besar, ini cukup repot. Bagaimana candlingnya itu cukup repot. Sehingga kita agar candling lebih mudah, dan itu belum ada perlakuan ya, umur 1-5 hari kan belum ada perlakuan. Hanya menjaga suhunya tetap hangat saja, tidak ada di pembolak-balikan telur gitu ya. Sehingga untuk candling kita lakukan di mesin kecil ini, umur 1-5 hari sampai maksimal 10 hari. Nah, setelah umur waktunya pembolak-balikan dan penyemprotan, kita masukkan ke mesin besar ini sampai dia nanti retak ini telurnya ya. Biasanya umur 25 itu sudah mulai retak. Kalau sudah ada mulai retak, baru kita pindah kembali ke mesin yang kapasitas kecil, agar nanti ketika menetas pembersihannya mudah dan juga penanganannya juga mudah gitu ya. Jadi kita panen merinya itu mudah. Jadi begitu kombinasinya teman-teman sekalian. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan ini ya. Pasti bertanya teman-teman, kenapa mesin besar ini jauh lebih hemat daripada mesin yang kapasitas kecil? Nah, karena apa? Karena kita pakai ini teman-teman ya. Kita ada di sini bisa dilihat ada termostat, ada juga dimmer. Nah, termostat ini akan menyalakan, dia fungsinya pengatur suhu kan ya. Dia akan mengatur suhu ruangan di dalam mesin tetas ini. Maka di dalamnya sini ada pemanas namanya heater ya. Heater, bukan heater, apa namanya ya? Pemanasnya apa mas? Elemen. Oh iya. Jadi di dalam itu ada elemen yang kita sembur dengan kipas ya. Jadi pemanasnya disembur ke bawah sehingga nanti rata ke atas gitu. Nah, maka di sini ada elemen samping kiri dan samping kanan, kipasnya juga 2. Nah, untuk sampai pada suhu 38 dia harus nyala full ini ya. Namun ketika sudah di suhu stabil antara 37 dan 38, kita pakai dimmer di sini ya. Ada relay, nanti ada dimmer. Dimmer di sini fungsinya adalah dia mengatur berapa arus yang masuk. Nah, kalau dia sudah stabil, butuh kita kan hanya 37 38. Dan agar mesinnya, kipasnya maupun elemennya itu tetap nyala terus, maka di sini kita kasih dimmer, namun kapasitas arusnya kita atur sini. Coba dilihat. Yang masuk arusnya berapa? Hanya 30% dan juga 55%.
Jadi sangat hemat sekali gitu loh ya. Nah, sehingga kenapa bisa hemat ketika dia sudah stabil? Karena listrik yang masuk harusnya sedikit ya, sekitar 30% untuk pemanasnya dan 55% untuk kipasnya. Selain itu teman-teman bisa dilihat ya, kita pisah-pisahkan ini elemen-elemennya ya, komponen-komponennya kita pisahkan. Kan ada itu mesin tetas yang dia satu paket, satu unit. Kenapa kita nggak pakai yang itu? Karena ketika nanti terjadi kerusakan, kalau kita pakai yang satu unit, itu satu unit ganti semuanya. Kan eman gitu ya. Tapi beda dengan ini, ketika dia termostatnya saja yang rusak, maka ya diganti termostatnya saja. Kan sekitar 60.000 sampai 100.000 sudah bisa. Kalau satu unit itu kan mahal kan itu ya. Kalau misalnya kipasnya saja yang rusak, ya ganti kipasnya saja dan lain sebagainya itu. Sehingga biaya perawatan itu jauh lebih ringan gitu ya. Itu kenapa kita nggak pakai yang satu unit yang sudah jadi komplit, itu tinggal colok gitu ya. Namun ya tentu kita butuh ahli untuk memasang elemen-elemen ini kan itu. Oke. Nah itu teman-teman ya, pembahasan kita mana yang lebih efisien. Kalau saran saya dikombinasikan agar biaya produksi bisa ditekan, keuntungan bisa dimaksimalkan. Itulah prinsip bisnis kita ya. Nah, baik, itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Sebar sebanyak-banyaknya pada kerabat, teman-teman semuanya, agar semakin menambah kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bear Channel.